Heri. Terima kasih Bu Afi, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Ya tentunya peserta dan juga pemerhati Economic Outlook CNBC 2023. Menarik memang, saya rasa dari tadi pagi sudah banyak para pakar ya mengulas mengenai outlook makroekonomi baik global maupun domestik Indonesia. Tadi Pak Narso juga sudah mengulas panjang lebar, tapi kami mungkin melihat dua perspektif gitu ya. Perspektif pertama adalah dari sisi global dulu. Kalau kita melihat data Consumer Price Index CPI-nya Amerika di bulan Januari 2023 yang lalu itu memang masih tinggi ya. Penurunannya dibandingkan dengan waktu bulan November ke Desember itu masih sangat tipis. Ini artinya apa? Artinya rezim suku bunga tinggi ini masih akan berlanjut. Karena apa yang terjadi adalah di Amerika memang inflasi masih tetap tinggi. Sebetulnya US government itu memang ingin mengejar angka di 2%. Tapi saya rasa CPI 6,5% dengan 2% itu sangat jauh gapnya. Dan artinya tahun ini mungkin awal tahun depan itu akan ada rally gitu, angka Fed rate itu tetap akan dijaga. Jadi suku bunga masih akan tetap naik ya walaupun tidak tinggi. Ya, terus apa yang terjadi dengan kita yang domestik? Jadi saya melihat sisi domestik, kita juga tentunya Bank Indonesia dalam ini melakukan responsif kan, juga melihat kalau tidak ya tentunya capital flight. Ya, terhadap artinya, syariahnya gimana Pak? Terhadap syariahnya sendiri juga kita melihat dengan tingginya suku bunga acuan ini, tentunya akan meningkatkan juga deposit rate ya, atau biaya dana. Kalau di bank syariah tentunya bagi hasil ya, atau bagi hasil ini akan meningkat. Ya. Berarti kemungkinan masih akan dan ada. Dan kemungkinan ya tentunya margin akan sedikit tertekan squeeze karena kosopan akan meningkat. Dengan kosopan meningkat ya otomatis itu ya. Otomatis margin. Tapi akan untuk sedikit. keyakinan pertumbuhan kreditnya masih oke Pak di syariah. Tapi kami melihat juga bahwa tahun ini walaupun tidak sebesar tahun lalu ya, tapi secara outlook pertumbuhan pembiayaan dan juga DPK di berapa sana persen tetap Pak? Masih. Kalau pembiayaan mungkin sekitar 9-10% sama lah dengan masih yakin ya? apa ya, dan DPK mungkin lebih tinggi sedikit ya, sekitar 11-12%. Baik, Pak Heri, kalau kita lihat kondisi ekonomi syariah ini kan sekarang sudah mendunia ya, bahkan kalau saya lihat di negara-negara maju juga sudah mulai ke arah konsep ekonomi syariah gitu. Jadi sebenarnya prospeknya sebenarnya makin ke depan tuh makin besar kan gitu. Nah, gimana melihat dengan adanya kondisi isu-isu geopolitik ya terkait dengan dikaitkan dengan bank syariah secara global gitu. Seperti apa Pak? Oke, terima kasih Bu Afi ya. Jadi kalau kita lihat memang angka secara statistik Indonesia saja ya, kalau kami melihat pertumbuhan tahun lalu itu terutama perbankannya ya, dari sisi aset itu mengalami pertumbuhan sekitar 16%. Kemudian pembiayaan atau loan-nya itu sekitar 18% dan DPK-nya tumbuh 15%. Begitu juga dengan apa yang terjadi di global, itu juga peningkatannya juga cukup bagus secara positif. Kami melihat sekarang ini industri halal ya, value chain halal itu sangat menarik ya. Bahkan pada saat pandemi itu, karena proses halal ini kan memang udah ditata sedemikian rupa ya, mulai dari depan end to end-nya, itu dianggap hygiene. Jadi makanan misalnya kalau masuk ke supermarket itu ada logo ataupun label halal, nah itu konsumennya bilang ini pasti hygiene kan, karena sudah dikelola dengan baik. Ya. Nah demand ini tentunya kalau kami melihat bahwa sayangnya kita sekarang ini bukan jadi pemain utama ya kalau Indonesia. Secara keseluruhan ya industri halal ini kita masih jadi pasar bukan jadi produsen gitu. Padahal contoh misalnya ekspor misalnya daging gitu misalnya. Daging itu justru negara yang bukan non Islam yang mengeluarkan. Termasuk Timur Tengah ya, dari Thailand justru Pak terbanyak. Ya ayam ataupun burung unggas misalnya itu eksportirnya Brazil. Padahal di sini Indonesia juga banyak burung dan unggas gitu kan misalnya. Nah jadi ini memang tantangan buat kita. Tidak hanya membereskan ya, dari sisi ekosistem tadi, tapi juga pembiayaannya juga ya. Tapi beruntung sekarang sudah ada bank yang kuat gitu untuk membantu. Kami melihat traction-nya cukup baik ya, sudah banyak customer-customer yang besar itu, mereka juga udah mulai melakukan ekspor ya. Destinasinya mungkin banyak yang Middle East ya, kotanya Dubai, Qatar dan lain sebagainya ya kita ikut dukung. Jadi sebetulnya memang kondisinya
cukup baik ya, cukup Oke, positif. jadi kalau ngelihat saya belum sebutin nih labanya 4,26 triliun ya tahun lalu, kemudian DPK-nya 261 triliun dan pembiayaan sekitar 208 triliun ya, cukup besar ya Pak ya. Kemudian aset sampai dengan 360 triliun. Nah kalau kita lihat untuk sektornya Pak, lebih sasarannya kalau nggak Iya. salah itu kebanyakan ke pertanian dan juga prioritas kepada pariwisata ya yang ramah lingkungan. Nah ini seperti Iya. apa? Memang ya kalau lihat historinya tiga bank Tiga bank syariah BUMN, milik iya. Himbara ini kan awalnya itu adalah bank yang tidak terlalu besar gitu. Maksudnya pada saat merger membawa apa ya, bukan peninggalan sebetulnya, ada best practice yang dimiliki itu Iya. kekuatannya ada di consumer dan retail Oke. ya. Jadi consumer itu mungkin Gria, KPR, kemudian Multiguna dan ada menarik nih kalau di perbankan saya itu ada Gadai Emas ya. Iya, Jadi iya, ada iya. emas dan cicil emas ada di situ. Ini udah bagus, sudah kuat. Kemudian naik ke atas, dulu salah satu legasinya itu adalah BRI Syariah, notabene Iya. itu kuat UMKM ya. Jadi Oke. untuk KUR, kemudian SMI dan KUR baik yang baik mikro, baik yang KUR atau non KUR itu juga bagus gitu ya. Nah sekarang kita lompat lagi untuk memperkuat sektor wholesale Oke. banking. Nah wholesale ini memang karena syariah fokusnya memang mencari pengusaha-pengusaha ataupun industri-industri yang memang orientasinya adalah tadi yang value chain halal itu. Nah kalau kita sektornya mana saja ya tentunya perdagangan masih tetap kayak Masih Pak Narso bilang tadi pegang, iya. ujung-ujung antara produsen sampai Ke hilir value ya. chain ke ujungnya tetap aja judulnya adalah dagang gitu Iya, iya, judulnya. iya. Mungkin gitu Bu Afi. Oke. Nah kemudian yang tadi kan bicara tentang pertumbuhan untuk kaitan dengan value chain ya. Nah value chain itu sekarang juga masih dikembangkan ya. Iya, iya. Oke. Nah, ada tren baru juga ya di industri halal ini sekarang pemerintah itu memang menghendaki ada yang namanya KIH, kawasan industri halal. Industri gitu, halal, seperti itu. iya. Nah, saya lihat bahwa itu sudah ada di daerah Jawa Timur ya, kawasan industri di Sidoarjo, Jawa Iya, Timur. iya. Kemudian ada juga di Tangerang di sini di Balaraja apa tuh, sekitar situ. Kemudian akan ada di Batam, Tanjung Pinang dan juga ada katanya di Kalimantan ya. Oke. Nah ini memang terkonsentrasi di situ. Banyakan itu adalah UMKM dan tidak terlalu besar ya sampai ke komersial ya. Nah ini kita coba menyisir untuk membantu pembiayaannya Ke dari sisi sana sini. ya. Oke. Ya baik, tadi Pak Heri kita udah dengar Pak Sunarso terkait dengan digitalisasi. Jadi memang digitalisasi diperlukan tapi jangan dilupakan juga masih sebagian masyarakat kita belum sampai ke sana. Jadi harus ada literasi. Nah gimana di sektor syariah, Iya. terutama adalah di BSI sendiri, apakah sudah mempersiapkan digitalisasi ini secara penuh atau memang masih juga memperhatikan hal-hal yang di luar itu? Silakan Pak Heri. Iya, terima kasih Bu Afi ya. Kalau lihat historinya BSI ini kan sudah keburu terlahir cabangnya banyak ya. Iya. Pada saat merger cabang kita itu 1.300. Sekarang karena ada yang overlap segala macam kita kurangin sekitar 1.000. 1.000. Jadi artinya kita masih menganut paham kalau di BRI tadi namanya hybrid, kalau di BSI kita namakan bionic, namanya bionic banking, bionic. ya, bionic ya. Jadi kita boleh punya istilah beda-beda, tapi artinya transaksi-transaksi yang sifatnya sederhana itu kita geser ke digital ya. Tapi yang kompleks, yang pada dasarnya nasabah dan juga karena ketentuan regulator tidak bisa diselesaikan melalui online, itu kita tetap advice nasabah datang ke cabang. Nah, jadi belajar dari tadi history kita lihat 18 juta customer base BSI saat ini, yang baru bergeser ke mobile, BSI mobile itu hanya sekitar 5 juta kurang lebih. Dan dari 5 juta itu yang aktif hanya 50%, separuh. Nah, pertanyaannya kenapa? Pertanyaannya adalah bahwa memang butuh edukasi ya, artinya adoption terhadap digitalisasi ini juga nggak mudah. Ya. Kalau kami melihat secara statistik itu banyak yang dari kota besar itu memang lebih mudah bergesernya. Walaupun juga kita berusaha untuk menggeser, tapi yang di kota-kota kecil, karena BSI juga banyak di daerah ya, misalnya di Aceh misalnya. Aceh kan fully hanya ada bank syariah di sana. Betul. Itu setengah mati Bu.
masyarakat itu lebih senang datang ke cabang, ketemu dengan teller, customer service. Iya. Dan kalau misalnya penerima pensiun seperti itu, mereka ya senangnya ambil cash. Berkumpul justru Iya, ya. dan senang datang ke ATM atau ke counter gitu. Nah ini kadang-kadang memang behavior masyarakat ini perlu juga kita sadari, kita pahami. Kalau kita menutup semua channel ya, tidak boleh melalui fisikal ya mungkin agak masalah gitu. Iya, iya. Nah contohnya di BSI Mobile itu sudah ada layanan untuk kita namakan online onboarding. Oke. Jadi kalau membuka rekening bisa lewat mobile, Juga sudah bisa kemudian mobile ya. selfie gitu. Tapi Iya. enggak, adopsinya masih belum terlalu optimal juga ya. Jadi artinya masih tetap banyak yang datang ke Jadi cabang. tetap hybrid Ya. juga ya. Oke.